menceritakan satu hal yang terjadi di kehidupan Republik ini. Dan sekarang adalah situasi COVID-19, dan di saat itu terjadilah dan dari beberapa pemerintah menyatakan vaksinisasi di seluruh pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi. Dan itu membawa dampak malapetaka dan kematian bagi rakyat atau warganya sendiri. Jadi nanti sebentar saya akan memberikan cuplikan video, nanti saudara-saudara bisa lihat di situ. Dan vaksin ini hati-hati ketika kita bervaksin atau menggunakan vaksin tersebut, karena ini akibat sangat besar. Ketika kita menggunakan atau memakai vaksin, pasti akan ada dampak-dampak negatif, tidak ada dampak-dampak yang positif, hanya ada itu dampak negatif. Jadi untuk saudara-saudara semua bisa hindari dari vaksin, jangan memperbolehkan untuk vaksin, karena vaksin ini sangat berbahaya. Jadi video ini saya hanya mengantisipasikan agar kita jaga dan kita lawan vaksin. Anda lawan vaksin, saya lawan vaksin, dan kita semua lawan vaksin. Jadi nanti kita akan membahas. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, kini kita beralih ke informasi seputar penanganan COVID-19 di tanah air. Seorang warga Takalar, Sulawesi Selatan meninggal dunia sepekan usai disuntik vaksin. Nah, sebelum meninggal, ini korban sempat dirawat karena demam tinggi serta nyeri pada seluruh persendian. Jenazah Sulaiman Daengtika disemayamkan di rumah duka di Desa Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Takalar. Pria berusia 50 tahun ini meninggal dunia di Rumah Sakit Haji Makassar setelah divaksin. Senin pekan lalu ia disuntik vaksinasi di tempat kerjanya di Makassar. Keesokan harinya korban demam tinggi, sesak nafas hingga nyeri pada seluruh persendian. Awalnya Sulaiman tidak khawatir karena banyak temannya yang ikut vaksinasi juga demam dan nyeri persendian. Tetapi setelah sepekan dirawat, Sulaiman meninggal dunia. Menurut keluarga, semasa hidupnya almarhum tidak pernah sakit, terlebih demam tinggi seperti yang dialami sebelum meninggal. Namun, usai disuntik vaksin, ayahnya justru sakit keras dan meninggal dunia. Sebelumnya nggak ada riwayat penyakitnya apa segala macam, sehat-sehat dia. Setelah divaksin ini 2 hari kemudian ada gejalanya, panas dingin, nyeri otot, pokoknya seluruh badan gitu. Sampai kadang panasnya naik, kadang juga turun. Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan akan mengecek data kesehatan korban sebelum vaksinasi. Menurut juru bicara vaksinasi Dinkes Sulawesi Selatan, seluruh rangkaian screening vaksinasi sudah dilakukan. Tim independen akan memeriksa penyebab kematian ini. Jadi meninggalnya di rumah sakit satu tim yang independen yang menangani semua kasus-kasus kejadian-kejadian yang setelah dilakukan vaksinasi. Dan ini masih proses investigasi dan sudah dilakukan beberapa informasi untuk sebagai langkah awal untuk melakukan investigasi selanjutnya. Kita tunggu saja informasi dari tim Pemda Kipi yang independen menangani hal ini. Tim Dinas Kesehatan juga memastikan kabar banyak peserta vaksinasi yang dirawat tidak benar. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya Lovi, kalau beberapa waktu lalu kita melihat ada orang-orang yang divaksin ketakutan gitu kan, bahkan ada yang menangis dan berteriak-teriak. Tapi ini ada lagi yang lebih parah, karena 2 penerima vaksin COVID-19 di Kota Serang, Banten ini pingsan usai disuntik. Nah, pemberian vaksin ini merupakan persiapan pembukaan bioskop di pusat perbelanjaan. Dua pegawai pusat perbelanjaan di Kota Serang mendadak jatuh pingsan usai mengikuti program vaksinasi COVID-19 di Kota Serang, Banten. Saat pingsan, petugas langsung mengevakuasi untuk memantau kejadian ikutan pasca imunisasi. Menurut petugas, pegawai yang pingsan takut jarum suntik, sehingga pingsan setelah divaksin. Vaksinasi ini digelar oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Serang, Banten dalam rangka mempersiapkan pembukaan bioskop di pusat perbelanjaan Kota Serang. Pemerintah Kota Serang menyiapkan kuota 700 vaksin untuk para pedagang dan pegawai yang bekerja di pusat perbelanjaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kota Mobagu sejak beberapa hari lalu mengalami demam tinggi, pusing, mual-mual, dan bagian lutut kirinya bengkak. Ini terjadi setelah dirinya menerima suntikan vaksin Sinovac yang diikuti oleh seluruh ASN pada beberapa pekan lalu. Saat pemeriksaan sebelum vaksinasi, ia menyampaikan riwayat penyakit asam urat yang dideritanya, namun oleh petugas tetap diperbolehkan menerima vaksin.
Sudah keluhkan. Cuma katanya kalau asam urat nggak apa-apa. Nah, jadi terpaksa kita lanjut. Habis itu ya suntik. Nah, DP beberapa hari kemudian ya itu badan lemas, demam, meriang, mual-mual sampai buang-buang air besar. Baru tiba-tiba timbul pembengkakan di Nah, kaki. kalau pembengkakan itu 1 minggu setelah divaksin. Jadi di sini saya mau tegaskan kalau mau divaksin dari pihak kesehatan atau dari pihak pemerintah diperbolehkan, Anda harus berpikir secara rasional agar mau selamat dari berbahaya vaksinnya. Jadi bisa ikuti yang saya sudah berikan cuplikan video itu, dan vaksin ini sangat berbahaya dan beberapa kota-kota besar seperti di Makassar, di Jogja, di DKI Jakarta, dan juga di Padang, Sumatera ada beberapa kejadian yang terjadi, dan sampai saat ini masih ada yang terjadi setelah vaksin. Dari akibatnya banyak hal yang membawa dampak-dampak negatif. Jadi jika Anda mau bervaksin silakan juga, namun berbahaya. Itu yang saya bisa memberikan. Semoga kita melawan vaksin, kita akan lawan sampai habisnya COVID-19 di tanah air. Jadi terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa subscribe, like, komen di channel saya.